البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, kemarin kita sudah membaca satu hadis yang berisikan tentang adab di dalam masjid. Di antaranya berisikan tentang bagaimana posisi orang yang di belakang imam. Apakah sembarang orang atau orang-orang tertentu? Kemarin sudah kita bacakan hadisnya, diupayakan semaksimal mungkin di belakang imam adalah orang-orang yang memiliki akal, dalam kondisi dikenal dengan orang yang sudah dewasa, kemudian orang yang berilmu. Adab yang berikutnya, di dalam masjid dilarang keras untuk membuat apa? Barakallahu fikum, kegaduhan atau keributan seperti ributnya di pasar. Seperti ributnya di pasar. Dengan lafaz yang sudah antum sekalian mendengarnya, wa iyyakum wa haisyatil aswaq, hati-hati kalian, tinggalkanlah oleh kalian apa? Ribut-ribut seperti ributnya di pasar. Nah, keributan seperti ributnya di pasar. Terutama ini biasanya diungkapkan ketika imam meluruskan shaf, merapikan shaf. Karena ada lafaz yang lain dalam riwayat yang lain, istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan shaf kalian dan jangan kalian berselisih sehingga akan berselisih pula hati-hati kalian. Tafadhal hadisnya, setorkan barakallahu fikum, pendek, mudah dihafal. Fadhal. Awal. Ewa? Naam. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Antum. Al-Ahlami. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo.
Ewa. Liyal ini semua ikhwan. Semua ikhwan. Tsummal ladzina yalunahum. Wa ti. Ayo na'am barakallahu fikum, dilancarkan ya. Wa iyyakum wa hasyatil aswaq wa haysyatil aswaq. Naam. Alladzina yalunahum. Yalunahum. Sering kita dengarkan hadisnya ini yang lafadznya mirip seperti ini kan. Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum. Tsummal ladzina yalunahum. Tadi nah mudah insyaallah ya. Tafadhal. Antum. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo na'am ahsant. Tafadhal. Naam barakallahu fiikum. Ahsant. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Wa liyalini minkum liyalini minkum awa wa na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Al-akh. Tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalini minkum ulul ahlami wal thumma alladhina yalunahum wa thumma alladhina yalunahum salatan wa iyyakum haysatul aswaq wa muslim. Wa iyyakum wa haysatul aswaq. Naam barakallahu fikum ahsan. Tafadhal. Tafadhal. Ayo. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Abdillah. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وحشاد الأسواق ومنكم. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Awa? Antum hafal enggak antum? Ayo bismillah. Naam, barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Yang pertama, serius. Ayo yang serius, ayo. Wa iyyakum rawahu. Nah, barakallahu fiik. Terus dilatih ya, nanti berikutnya menghafal lagi. Sudah lumayan. Nah, kita lanjutkan barakallahu fiikum. Jadi upayakan ketika setoran yang tegas ya, tegas, serius. Jadi kalau misalkan khawatir tersenyum atau tertawa, merem aja enggak masalah. Pejamkan matanya. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Biar barakallahu fiikum terbiasa lantang gitu ya. Nah, ketika menyampaikan hadis. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-muallifu asbahullah, perhatikan situ. Al-adabu yaumal jum'ah. Adab ketika di hari Jumat. Apa saja yang harus dilakukan, amalan apa saja yang perlu diperhatikan ketika hari Jumat. Kita lihat An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang mulia. Nah, beliau asalnya dari Persia. Persia kalau sekarang negara mana? Iran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Salman Al-Farisi sahabat yang mulia, di antaranya apa? Keutamaan beliau. Beliau punya ide, rencana yang sangat jernih dan bagus serta terbukti
dalam salah satu peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika rencana pembikinan apa? Antum? Parit atau Khandaq. Jadi ketika perang Khandaq, perang Ahzab, di antaranya ide rancangan pembikinan parit tersebut adalah idenya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan diterima. Akhirnya para sahabat pun apa? Membikin parit, menggali parit. Dalam kondisi waktu itu bagaimana? Musim apa? Musim dingin, luar biasa. Makanan serba secukupnya, tapi terwujudkan yang namanya apa? Pembikinan parit tersebut. Dan akhirnya Allah Ta'ala berikan kemenangan pada perang Ahzab tadi. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam berkata, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Perhatikan ya. Wa yaddahinu min duhnih aw yamassu min tibi baitih thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnain thumma yusalli ma kutiba lah thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Rawal Bukhari. Perhatikan baik-baik hadis yang mulia ini. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati. Tidaklah ada salah seorang yang mandi di hari Jumat. Jadi mandi ya, sudah ma'ruf ini ya. Karena ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah dewasa. Paham ya? Nah, apa pahalanya, apa keutamaannya? Antum perhatikan satu persatu. La yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati. Tidaklah salah seorang mandi dari Jumat wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Kemudian memakai wangi-wangian semaksimal mungkin. Kemudian bersuci semaksimal mungkin. Paham ya? Bersuci semaksimal mungkin ya, wudu atau yang semisalnya. Wa yaddahinu min duhnih, kemudian memakai minyak. Biasanya dahan ini minyak dipakai untuk minyak rambut atau yang semisalnya, intinya minyak. Untuk rambut atau untuk barakallahu fikum, untuk tangannya atau kakinya duhn. Itu ma'ruf ya. Kalau zaman sekarang biasanya kalau orang Yaman memakainya, kalau di sini itu semacam vaselin. Paham ya? Ada yang alami terbuat dari minyak dari lemak sapi. Paham ya? Yang mungkin diproses gitu ya, barakallahu fikum, kemudian biasanya diambil dari endapan air susu sapi atau yang semisalnya. Intinya apa? Intinya dia memakai minyak tersebut, bisa dioleskan di tangannya, kakinya. Aw yamassu min tibi baitih, atau dia memakai wangi-wangian. Diperhatikan ya, yang enggak tahu artinya diperhatikan ya. Naam, aw yamassu min tibi baitih, atau dia memakai wangi-wangian dari minyak wangi rumahnya. Paham ya? Di situ diperhatikan amalannya, pertama mandi, kemudian bersuci semaksimal mungkin, kemudian memakai minyak atau memakai wangi-wangian dari minyak wangi rumahnya. Paham ya? Ini masih amalan rangkaiannya, diperhatikan dulu ya. Summa yakhruju, kemudian orang tersebut keluar ke mana? Ya keluar ke masjid. Paham ya? Fala yufarriqu baina itsnain, kemudian dia itu keluar dan tidak memisahkan dua orang yang barakallahu fikum duduk atau yang semisalnya. Jadi dibiarkan, tidak membuat gaduh. Paham ya? Tidak membuat orang berselisih. Summa yusalli ma kutibalah, kemudian dia salat sesuai dengan apa yang telah diwajibkan atau tetapkan untuknya. Kan dia masuk masjid, salat dulu kan? Ini masih rangkaiannya. Summa yunsitu idza takallama al-imam, kemudian ketika imam berbicara, khutbah dimulai, diam. Ingat-ingat ya, biasanya kalau anak-anak kecil atau yang belum paham itu di belakang bisik-bisik ngobrol, padahal imam sudah naik mimbar khutbah, enggak boleh. Harus diam di situ. Mainan kerikil aja, kerikil. Antum mainkan gini kerikil, itu aja apa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, man massa al-hasa faqad lagha. Barang siapa yang menyentuh mainan kerikil, sungguh dia telah berbuat perbuatan yang sia-sia. Cuman kerikil antum gini-gini kan, mainan gini ada. Itu sudah termasuk perbuatan sia-sia. Jadi ketika imam atau khatib sudah naik mimbar berkhutbah, innal hamdalillah misalkan,
dengarkan. Paham ya? Dengarkannya jangan sambil menundukkan kepala. Karena dikhawatirkan dia tidak mendengar. Paham ya? Dikhawatirkan dia tertidur. Paham ya? Biasanya kalau mendengar itu ya fokus ini ya, dengarkan apa yang disampaikan. Biar tahu faedah yang disampaikan oleh khatib. Naam, kita lihat lagi. Kemudian apa? Pahalanya illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Melainkan orang tersebut, ingat-ingat amalan yang sepanjang tadi itu, melainkan orang tersebut akan diampuni akan diampuni dosanya antara Jumat dan Jumat yang lainnya. Masya Allah. Berarti keutamanya besar. Tapi ingat, rangkaian amalan itu ternyata disebutkan nanti. Nah, barakallahu fikum, harus apa? Semuanya dilakukan. Pertama, mandi Jumat. Kedua, bersuci semaksimal mungkin. Ketiga, memakai minyak. Paham ya? Bisa untuk kulitnya atau yang semisalnya. Yang keempat, memakai wangi-wangian yang dia miliki. Wangi-wangian enggak harus yang mahal. Murah pun enggak masalah, yang penting wangian itu. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian apa? Keluar dari rumahnya dalam kondisi tidak membuat ribut. Tidak memisahkan dua orang yang barakallahu fikum bersahabat. Paham ya? Dua orang yang ada dia tidak memisahkannya. Tidak membuat apa? Ribut, tidak membuat barakallahu fikum berkelahi atau semisalnya. Kemudian setelah sampai ke masjid ngapain? Salat. Paham ya? Jadi enggak langsung duduk, salat dulu dia. Ini hari Jumat. Salat dulu, salat tahiyatul masjid. Paham ya? Sampai-sampai para ulama menyebutkan kalau dijumpai imam atau khatib sedang berkhutbah, kemudian dia masuk ke masjid, jangan langsung duduk. Paham ya? Salat terlebih dahulu 2 rakaat. Karena pernah suatu ketika Rasulullah menjumpai ada orang masuk masjid langsung salat, langsung duduk dia. Ditegur, "Ya fulan, as-salaita raka'atain?" Dengan semakna itu, "Ya wahai fulan, apakah kamu sudah salat 2 rakaat?" Kata si fulan tadi, "Belum." "Qum farka' raka'atain." Berdirilah, salat dulu 2 rakaat. Berarti menunjukkan apa? Ketika antum masuk ke masjid menjumpai khatib sedang khutbah, jangan langsung duduk. Salat dulu 2 rakaat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ditekankannya untuk tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu bagaimana? Summa yunsitu. Salatnya apakah harus 2 rakaat? Selama masih memungkinkan 2 rakaat salam, nambah lagi enggak masalah. Salat sunnah mutlak. Paham ya? Tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Salam 2 rakaat, salam sampai mungkin sudah mendekati datangnya imam, baru dia duduk. Nah, ketika datang imam apa amalan yang berikutnya? Summa yunsitu idza takallama al-imam. Ini masyaallah. Kemudian diam ketika imam berbicara, khatib berbicara khutbah, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, misalkan. Diam. Jangan dia ngobrol. Nanti jualannya di mana ya? Nah, jangan. Fokus. Diam. Dengarkan apa yang disampaikan oleh al-khatib. Paham ya? Nah, diamnya di sini bukan diam apa? Bukan diam tidur. Paham ya? Karena sebagian orang diamnya tidur gitu ya. Nunduk, tumakninah, khusyuk, ternyata matanya terpejam. Paham, itu keliru. Paham ya? Diamnya di sini memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib. Karena apa? Biar tergugah hatinya. Biar mendapatkan faedah yang disampaikan oleh khatib. Ini tanbih juga ya. Jadi biasanya kalau sebelum khutbah itu dia Masya Allah dia matanya ya. Wah, nanti kalau udah khutbah mulai innal hamdalillah, wah mulailah dia nunduk ini ya. Allahu musta'an. Jangan. Itu dikondisikan, caranya disiasati. Bagaimana caranya biar enggak ngantuk? Mungkin pagi istirahat dulu. Paham ya? Atau sebelum imam datang dia wudu terlebih dahulu biar matanya terkondisikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dia diam sudah bagus, tapi diamnya bukan diam tidur. Paham ya? Nah, ingat-ingat tadi hadis yang sangat mulia tadi, mainan kerikil aja sudah dinilai berbuat sia-sia. Nyentuh mainan kerikil gini-gini, man massa al-hasa faqad lagha. Barang siapa yang menyentuh kerikil, hasa kan batu-batu kecil kerikil itu ya, sungguh dia telah berbuat perbuatan yang sia-sia. Naam. Apa jaminannya? Niscaya akan diampuni dosanya di antara Jumat tersebut dan Jumat yang lain. Masya Allah. Berarti pahalanya sangat luar biasa ya. Kita lihat bawahnya penjelasannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Bukhari.
Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Antum? Al-Bukhari ya, Pak. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Abu Abdullah. Gelarnya apa gelarnya? Ahmad. Apa gelarnya Imam Bukhari? Dengan hafalan yang sangat luar biasa, Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Hafalannya berapa? Akh Muhammad Ridho, Imam Bukhari. Banyak tahu, tapi berapa? Yang sudah kita sebutkan faedahnya berkali-kali. Berapa ribu, berapa ratus? Ingat atau tidak? Belum ya? Nah, tafadhal. Berapa hafalannya hadis yang dihafal Imam Bukhari? Antum Mas Taufik. Totalnya berapa? 300.000 hadis. Paham ya totalnya? Kalau dirinci yang sahih berapa yang beliau hafal? Jangan dibolak-balik. 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Ahfadu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 yang tidak sahih yang beliau hafal. Imam Bukhari. Nah, Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Kita lihat penjelasan bawahnya. Qala asy-syarih wastabahullah wa yatatahhar mastata' min tuhrin. Penjelasan bawah itu diperhatikan ya, disimak ya. Amalan di hari Jumat tersebut setelah dia mandi, dia bersuci semaksimal mungkin dengan apa? Dengan barakallahu fikum kesucian yang dia lakukan. Paham ya? Semaksimal mungkin dia bersuci. Adz-dzahir annahu arada bihi al-mubalaghah fi tanadduf. Maksudnya bersuci di sini secara zahirnya yang diinginkan beliau adalah apa? Al-mubalaghah fi tanadduf, yaitu bersungguh-sungguh, berlebihan, dilebihkan, bersungguh-sungguh fi tanadduf dalam membersihkan diri. Itu maksudnya. Paham ya? Mensucikan diri semaksimal mungkin itu maksudnya adalah apa? Bersungguh-sungguh di dalam tanadduf membersihkan diri. Mandi, paham ya? Kukunya panjang dipotong kukunya, paham ya? Tidak perlu dipelihara bagian apa kelingkingnya, karena mukhalifus sunnah, menyelisih sunnah kan memelihara kuku itu. Tapi ini penting Ustaz ini, bagian kelingking ini penting katanya. Pentingnya apa? Untuk menghilangkan kotoran hidung katanya. Allahul musta'an. Bisa dengan cara yang lain, tidak harus dengan kukuan itu. Intinya kan kita harus mengamalkan sunnah. Paham ya? Jadi enggak perlu dipelihara ya, potong semuanya. Nah, itu termasuk apa? Tatahur, bersuci. Mensucikan diri maksudnya, membersihkan diri. Kata beliau, al-mubalaghah fi tanadzduf ya, bersungguh-sungguh dalam tanadzduf, membersihkan diri. Wa izalatul wasakh, dan menghilangkan kotoran. Manusia ini kan, kita ini kan biasanya ada aktivitas yang membuat badan kita kotor tuh ya, karena debu atau kena yang selainnya, sehingga di hari Jumat itu kesempatan yang lebih gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Wa rubbama dakhala fihi taqlimul atfar, dan bisa jadi dimasukkan dalam bersih-bersih diri adalah apa? Memotong kuku. Memotong kuku. Jadi jangan ada yang dipelihara kukunya ya. Nah, barakallahu fikum, dipotong semuanya, dilihat, dikondisikan, dah panjang dipotong kukunya. Paham ya? Dibiasakan karena itu termasuk sunnah. Termasuk apa? Al-fitratu khamsun. Termasuk 5 perkara sunnah. Ada 5 perkara sunnah, di antaranya apa? Taklimul adzafir, memotong kuku. Paham ya? Memotong kuku. Nah, jangan seperti orang-orang jalanan, orang-orang enggak tahu agama, atau mereka mengatakan beragama Islam tapi belum paham benar, memelihara kuku panjang sekali kukunya, bagian kelingking sama jempol. Paham ya? Kemudian di lubang ujungnya dikasih gembok. Allahul musta'an. Hati-hati ya, enggak perlu seperti itu. Jangan sampai antum kita semuanya mencontoh orang-orang yang seperti itu. Allahul musta'an. Anak-anak pang itu kan itu. Paham ya? Kukunya panjang, enggak terurus, ujungnya di lubang gembok. Ini Allahul musta'an. Hati-hati. Nah, upayakan dikondisikan, bersihkan, termasuk tanadzuf. Naam. Kemudian apa kata beliau? Wa izalatus sya'r, dan menghilangkan barakallahu fikum rambut.
Tentunya menghilangkan rambut di sini ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, disebutkan nanti ya mungkin mencukur rambut. Paham ya? Karena nanti untuk yang untuk apa barakallahu fikum mencukur bulu kemaluan ada sendiri. Nah, min qas sya'ar seperti mencukur rambut, ya enggak? Misalkan taruhlah rambutnya panjang, gondrong misalkan, gondrong desa. Paham ya? Cukur. Rambutnya dicukur, dirapikan, enggak perlu apa? Enggak perlu di model-model. Karena cukuran model ingat-ingat, apalagi zaman sekarang kalau antum pergi ke salon, milih mana Mas? Jangan milih. Antum lihat cukuran modelnya semuanya model-model orang-orang barat gitu ya. Nah, orang-orang yang mungkin agamanya bukan Islam, jadi enggak perlu model-model, dicukur rata. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melarang yang namanya apa? Al-qaza'. Nah, barakallahu fikum cukuran nam yahliku ba'dha wa yatruku ba'dha. Mencukur sebagiannya dan meninggalkan sebagiannya. Para ulama telah mencontohkan di antaranya cukuran tentara. Paham ya? Model cukuran tentara itu, nah barakallahu fikum termasuk itu. Paham ya? Di model agak bikin kuncung itu ya, itu masuk juga. Terus bagaimana? Cukur rata, enggak usah banyak model, enggak usah banyak gaya. Kalau udah saatnya laku semua insyaallah. Paham ya? Nah barakallahu fikum enggak perlu banyak gaya. Cukur rata, rapi, enggak perlu bermodel-model. Paham ya? Naam. Itu termasuk bentuk apa? Membersihkan diri ketika di hari Jumat. Karena kalau rambutnya rapi kan dilihat juga enak. Paham ya? Seperti itu. Kemudian wahal ken'anah dan mencukur barakallahu fikum bulu kemaluan. Paham ya? Dicukur bulu kemaluan. Nah, ini termasuk tanda dewasanya seseorang. Nah, dicukur, dipendekkan, dibersihkan seperti itu. Kemudian wanatsful ibit dan mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Nah, ini para ulama telah menjelaskan. Nah, barakallahu fikum intinya membersihkan bulu ketiak. Mau dicabut atau dicukur silahkan. Paham ya? Cuman biasanya orang lebih nikmat kalau dicabut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dicukur pun yang penting bersih. Paham ya? Tahu bulu ketiak kan? Nah, itu dicabut. Paham ya? Kalau cabutnya susah ya pakai dua biji padi itu biasanya. Paham ya? Untuk membantu tawun. Paham ya? Agar mudah dicabut. Nah, itu juga termasuk amalan sunnah. Natful ibit, itu mencabut bulu ketiak tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Kalau diobat bagaimana Ustaz? Diobat. Kan ada obatnya. Diobat biar enggak tumbuh lagi. Kalau menurut ana jangan diobat. Karena nanti kalau diobat itu kan berhenti. Akhirnya kan antum mengamalkan sunnah berkurang. Ya kan? Nah, jadi ya biarkan tumbuh aja. Kalau sudah panjang ima dicabut atau dicukur selesai. Cuman kalau dicukur biasanya efek sampingnya, paham ya? Itu agak gatal-gatal gitu kalau tumbuh. Ya enggak? Tapi kalau cabut kan langsung habis. Enak. Ini sekedar selingan, termasuk apa? Membersihkan diri adalah mencabut bulu ketiak. Fa inna dzalika kullahu taharah. Maka itu semuanya adalah kesucian. Intaha minal Fath. Selesai penukilan dari Al-Fath Ibnu Rajab. Ingat-ingat ini. Selesai penukilan dari kitab Al-Fath karya Ibnu Rajab. Fath apa ini? Kitab Fathul apa? Kitab Al-Fath. Kitab apa ini? Fathul Bari bukan? Fathul Bari juga. Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, karena beliau juga punya syarah Sahih Bukhari juga. Berikutnya wayaddahin. Wayaddahin dan menggunakan dahan. Dahan itu minyak. Kalau dia masalah ma'rufnya orang pakai dahan. Dahan itu semacam vaselin atau vaselin salep. Paham ya? Biasanya digunakan untuk kulit. Biar kulitnya lembab, biar tidak sakit. Paham ya? Biasanya orang-orang kalau Jumat pakai itu. Paham ya? Sebagian mereka pakai itu. Ada juga yang tergantung jenisnya. Nah, kita lihat sini. Wal murad bihi izalatu sya'tis sya'r bihi. Ini termasuk juga. Minyak ini bisa ke badannya, kulitnya, rambut juga masuk juga. Jadi kalau dia misalkan punya rambut, kemudian biar rapi misalkan pakai minyak rambut, enggak ada larangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang ada larangannya itu banyak gaya. Paham ya? Model-model itu berbentuk, kemudian
Banyak gaya itu orang tepat. Tapi kalau cuma pakai minyak rambut untuk merapikan tidak masalah. Karena biasanya kalau dengan minyak itu kan bisa sebagian kotoran-kotoran hilang. Nah, kita lihat sini. Yang diinginkan dengannya adalah apa? Izalatus sy'r. Yaitu menghilangkan barakallahu fikum kusutnya rambut. Rambut itu kan bisa kusut. Ya enggak? Bisa kusut. Sehingga apa? Dengan minyak akan semakin rapi dan bersih misalkan. Wa fi isyarah ila tazayyun yaumal jumu'ah, ini kesimpulannya. Di dalam hadis tersebut ada isyarah tentang apa? Tazayyun. Apa tazayyun? Berhias diri di hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat ini khusus ya, karena hari Jumat itu adalah hari raya bagi kaum muslimin dalam sepekan. Sama ya, dalam sepekan itu ada hari rayanya kaum muslimin, itu hari Jumat. Nah, di situ dianjurkan tazayyun. Apa tazayyun? Berhias diri. Paham ya? Memakai pakaian yang bagus, yang rapi. Bila perlu disetrika-setrika. Apakah pakaian rapi itu harus baru? Enggak harus baru. Hatta walaupun bekas tapi bersih, setrika, rapi nanti. Tapi kalau enggak pernah disetrika, enggak pernah dicuci sampai ngepir-ngepir itu ya, nah itu berarti kurang. Paham ya? Jadi semuanya itu bisa dikondisikan. Antum lihat sarung-sarung udah ngepir itu. Paham ya? Udah kayak pir-pir itu kalau antum cuci, bersih, setrika, insyaallah biidznillah nampaknya baru lagi. Enggak percaya buktikan. Paham ya? Kalau enggak percaya dibuktikan. Ya, hari Jumat termasuk apa? Hari raya. Diperintahkan, dianjurkan tazayyun, berhias diri. Berhias diri itu bukan sombong, Ustaz. Bukan. Sombong itu apa kemarin? Menolak kebenaran, meremehkan manusia, itu sombong. Orang berhias bukan sombong. Antum berpenampilan bagus, rapi, sandalnya bagus, pakainya bagus, pakai sorban yang bagus, enggak ada larangan. Itu justru Allah Taala senang. Paham ya? Karena niatnya apa? Tajammul. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Taala itu indah, menyukai keindahan. Kemudian Allah Taala juga mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin." Ambillah pakaian indah kalian setiap kali mau salat. Bayangkan. Kemudian juga Allah Taala mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah Taala keluarkan untuk hamba-hambanya? Jangan diharamkan. Orang berpenampilan rapi, bersih, wangi itu enggak sombong. Sombong itu bukan itu. Apa sombong kata Rasulullah? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ingat-ingat ya. Jadi orang berpenampilan bagus, rapi, bersih itu jangan langsung, ini sombong ini orang ini. Kalau berpenampilan bagus terus, rapi, pengennya bersih, kena coretan sedikit pun paham ya? Nah, kita katakan orang kalau tujuannya tazayyun, tajammul, bagus. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Taala itu baik, tidak mencintai kecuali apa? Tidak menerima kecuali yang baik. Ini bagus sekali ini penjelasannya. Berikutnya, wa yamassu min tibi baitih, dan barakallahu fikum kemudian menggunakan wangi-wangian dari minyak wangi rumahnya. Ya maksudnya memakai wangi-wangian itu aja. Mau dari rumahnya atau dari yang mana, yang jelas dia hari Jumat tersebut memakai wangi-wangian. Termasuk apa? Anjuran juga memakai wangi-wangian. Wangi-wangian yang bagaimana ini? Ya bebas. Upayakan kalau anak pribadi dan juga nasihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hindari minyak wangi yang beralkohol. Paham ya? Hindari minyak wangi yang ada kandungan alkoholnya. Nah, beliau mengatakan aku enggak mengharamkan, enggak bisa mengharamkan juga, karena untuk kandungannya itu berapa persennya dikatakan memabukkan itu kan sangat sulit, cek teliti lagi. Paham ya? Sehingga kalau beliau sendiri apa? Lebih baik menggunakan yang tidak beralkohol. Kan banyak minyak wangi non alkohol. Banyak enggak? Banyak. Dijual minyak wangi yang ada. Beli bibitnya biar wangi sekali juga ada. Paham ya? Beli yang campuran tanpa alkohol juga banyak. Paham ya? Nah, intinya apa? Nah, memakai wangi-wangian termasuk amalan sunnah. Ai illam yajid duhnan. Kalau tidak mendapatkan tidak mendapatkan minyak yang dipakai untuk barakallahu fikum, memakai minyak tadi itu, maka memakai wangi-wangian. Karena pakai au kan itu. Dan riwayat jangan pakai wawu nanti. Wa yuhtamal an yakuna au bi ma'nal wawi. Pakai au tapi maknanya wawu. Dikemungkinkan juga au di situ maknanya wawu, dan gitu loh. Kemudian. Bukan atau tapi kemudian. Setelah menggunakan minyak kemudian memakai wangi-wangian. Paham ya? Nah, dikondisikan, diupayakan memakai wangi-wangian yang non alkohol.
lebih selamat, tenang, enggak ada yang mengkritik. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini, wa fi hadzal hadiits aidan karahatu at-takhatti yaumil jumu'ah. Di dalam hadis ini juga ada apa? Ada pendalilan dibencinya, makruhnya barakallahu fikum melewati hari Jumat. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu nanti disebutkan di bawahnya, maksudnya ketika hari Jumat dia datangnya terburu-buru, kemudian orang-orang udah di shaf itu kemudian sama dia dilangkahi gitu. Paham ya? Dilangkahi sehingga apa? Sehingga nanti membuat orang gaduh. Dua orang duduk atau tenang sama dia dilangkahin gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nanti di bawah ada lagi. Nah, kenapa kok dikhususkan hari Jumat? Karena biasanya hari Jumat itu kan orang berkumpul. Sehingga dikhawatirkan mengganggu gitu loh, datang terlambat mengganggu. Jadi upayakan apa? Bersegera dan tidak harus apa? Tidak harus mengganggu orang lain. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, wa tabayyana bi majmu'i ma dzakarna, dan nampaklah dengan apa yang telah dikumpulkan sebagaimana yang kami sebutkan, dikumpulkan semua faedahnya itu, nampaklah apa yang telah kami sebutkan, anna takfiradz dzunub minal jum'ah ilal jum'ah, masyaallah. Bahwasanya pengguguran dosa-dosa di sini mulai dari Jumat ke Jumat yang berikutnya. Paham ya? Tapi dengan catatan apa? Masyrutun biwujudi jami'i ma taqaddam. Ini pentingnya di sini. Disyaratkan keutamaan tersebut, ingat-ingat, syarat agar mendapatkan pengampunan dosa dari Jumat ke Jumat berikutnya, syaratnya apa? Harus ada semua yang sudah kita lewati. Mandi Jumat. Kemudian apa tadi? Bersuci semaksimal mungkin, memakai minyak, memakai wangi-wangian, keluar dalam kondisi tidak membuat orang berselisih. Salat ketika sampai di masjid, salat. Nah, kemudian diam ketika imam khutbah. Itu baru dapat keutamaan. Paham ya? Baru mendapatkan keutamaan tadi. Wa illa di sana ada keutamaan yang lain. Nah, maksudnya itu syarat untuk bisa diampuni dosanya dari Jumat tersebut ke Jumat yang berikutnya. Tapi yang dimaksud pengampunan dosa di sini apakah dosa besar? Bukan. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa kecuali harus tobat. Paham ya? Di samping dia istighfar, tobat. Paham ya? Nah, karena dosa besar lain lagi pembahasannya. Kalau ada dalil yang menunjukkan diampuni dosa-dosanya, gugur dosa-dosanya, itu biasanya yang diinginkan adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Paham ya? Karena kalau dosa besar enggak cukup. Dia harus bertobat. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Seperti contohnya antum kena duri, sabar, digugurkan enggak dosanya? Penghapus dosa, digugurkan dosanya. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus tobat. Paham ya? Nah, diiringi dengan taubat. Kita lihat sini barakallahu fikum, min ghuslin wa tanadzufin wa tatayyubin, seperti mandi, membersihkan diri, memakai wangi-wangian, al-duhnin atau memakai minyak, walabsi ahsanis thiyab, ini penting, dan memakai pakaian yang paling bagusnya. Ingat-ingat, pakaian paling bagus itu tidak mengharuskan apa? Tidak mengharuskan baru. Paham ya? Tidak mengharuskan tidak mengharuskan baru. Intinya pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Paham ya? Nah, adapun pakaian yang baru itu enggak harus. Bagus itu maksudnya ya antum tahu sendiri, kalau biasanya putih ya pakai putih. Paham ya? Kalau biasanya dia pakai misalkan baju-baju lokal lah taruhlah, kemudian ketika Jumat ada haromen pakai haromen. Contoh aja. Paham ya? Maksudnya itu mana bagus yang paling bagus, baju yang paling bagus yang termiliki hari Jumat itu pakai. Paham ya? Karena apa? Hari Jumat termasuk Idul Muslimin, hari rayanya kaum muslimin dalam sepekan. Paham ya? Dalam sepekan. Naam. Kita lihat barakallahu fikum, wal masyi bis sakinah, dan berjalan dengan tenang. Jalan menuju ke masjid itu tenang jalannya. Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, jangan lari-lari. Alaikumus sakinah. Sudah kita lewati hadisnya kan? Wajib atas kalian sakinah, tenang. Paham ya? Nah, ya kan sudah kita lewati hadisnya kemarin, idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'aun wa'tuha tamshun. Apabila salat ditegakkan, jangan kalian mendatangi salat dalam kondisi lari. Jangan, tapi datangilah berjalan. Maksudnya bagaimana?
maksudnya jangan buru-buru. Kalau ingin segera silahkan, tapi jangan buru-buru. Karena kalau orang buru-buru lari sampai tujuan, sampai masjid, sholatnya nggak tenang. Paham ya? Dia sholat sambil nafasnya tidak teratur itu. Paham ya? Nah ini kata beliau, wal masyi bis sakinah, jalan dengan tenang. Wa tark takhatti, ya kan? Dan meninggal takhatti, melangkahi orang-orang yang ada di shaf itu. Paham ya? Nah, maksudnya kalau antum datangnya belakang. Kalau ke depan jangan ganggu orang ini. Biasanya kan kalau barakallahu fikum, orang pengen shaf pertama itu kalau enggak mikir yang lainnya kadang gini lewatnya dia. Yang lainnya udah tenang-tenang disingkir-singkirkan, kurang tepat. Paham ya? Nah, wa tafruqah bainal isnain, dan juga meninggalkan apa? Membikin gaduh, membikin selisih antara dua orang. Jangan. Nah, langsung fokus apa tujuannya ke masjid. Wa tarkul adza, dan juga apa? Meninggalkan gangguan, jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang, jebak orang misalkan, ngerjain orang misalkan, jangan. Wa tanafful. Nah, dan juga meninggalkan untuk tidak meludah. Paham ya? Maksudnya apa? Meludah di sini barakallahu fikum, ya, biar enggak ngotori masjid misalkan. Karena zaman waktu itu mungkin dikemungkinkan besar masjid itu kan tidak berkarpet, kemudian juga tidak berkeramik, sehingga kalau barakallahu fikum meludah ke tanah gitu, paham ya? Kalau zaman sekarang ada tisu yang salat tidak masalah. Paham ya? Nah, Afan ya, anak keliru tadi bacanya ya. Bukan. Wa tarkul adza, dan meninggalkan apa? Gangguan, dah benar. Wa tanafful itu maksudnya salat sunnah. Anak tadi bacanya keliru tadi ya. Nah, tanafful itu maksudnya melakukan salat sunnah. Paham ya? Itu tadi sudah sampai ke masjid. Nah, barakallahu fikum, salat sunnah. Nah, kalau meludah itu tafal ya. Tanafful itu maksudnya salat sunnah. Setelah itu wal insat, dan diam. Nah, wa tarkul lagwi, dan meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau khatib dan naik khutbah jangan ngobrol, jangan bicara. Diam. Antum ngomong sama teman antum aja, diam. Itu aja sudah dilarang. Terus bagaimana? Pakai isyarat. Paham ya? Misalkan ada yang ribut, misalkan, paham ya, ini diam artinya ya, atau nah, jangan diam. Jangan gitu. Paham ya? Itu terlalu apa? Terlalu barakallahu fikum berlebihan dalam menyuruh orang lain diam, karena nanti ada hadisnya kan. Nah, kalau seandainya dia barakallahu mengucapkan kepada saudaranya diam aja, masuk gitu loh. Jadi ucapannya bagaimana diisyaratkan. Paham ya? Itu maksudnya suruh diam itu ya. Naam. Kita lihat intaha Fathul Bari. Selesai penukilan dari Fathul Bari. Kalau Fathul Bari berarti karya siapa kalau di sini? Terang-terangan selesai penukilannya dari kitab Fathul Bari berarti karya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih. Ayo. Wa yusra' laha at-tabkir, dan disyariatkan untuk tabkir. Tabkir itu datang awal. Kalau memungkinkan seperti itu, datang awal, bersegera. Ya, terutama yang biasanya yang barakallahu fikum tidak ada kesibukan, ya memang harus mengkondisikan. Paham ya? Nah, kalau di pondok pesantren di ma'had ya bisa dikatakan masih bujang, tidak banyak kerjaan, tidak banyak aktivitas, sehingga bisa mengkondisikan tabkir. Tabkir datang awal. Walabsu ahsanis siyab, dan memakai pakaian yang paling bagus. Paling bagus harus baru tidak? Tidak harus baru. Bagus itu ya bersih, setrika, rapi, seperti itu. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab, berkata al-Hafidz Ibnu Rajab, wala khilafa bainal ulama na'lamuhu fi istihbabi lubsi ajwadis siyab li syuhudil jum'ah wal a'yad. Masyaallah. Tidak ada perselisihan antara ulama yang kami ketahui tentang sunnahnya memakai pakaian yang paling bagus, paling baik untuk menyaksikan Jumat dan hari raya yang ada. Paham ya? Jadi hari raya untuk pakai pakaian yang paling bagus, tidak harus baru. Kalau punya baru ya alhamdulillah. Paham ya? Kalau enggak punya baru bagaimana? Cari pakaian yang paling bagus yang kita miliki, pakai ketika hari Jumat tersebut dan juga hari raya yang ada. Biasanya kan orang-orang awam aja kalau hari raya banyak yang mereka membeli pakaian baru, banyak pakaian baru walaupun modelnya macam-macam seperti itu. Tapi mereka kan, wah ini pakaian baru. Tapi kalau kita kan karena ada syariatnya gitu loh, dan tidak harus baru.
Paham ya? Tidak harus baru, walaupun bekas, bagus, setrika, rapi insyaallah bismillah. Paham ya? Yang biasanya setahun enggak pernah setrika, wah waktu setrika. Sarung-sarung, celana yang sudah mulai mengepir-ngepir itu ya, nah, itu di setrika, diluruskan kembali, dipakai rapi. Insyaallah seperti itu. Ya, harus ada gerakan, kalau enggak ada gerakan enggak terjadi. Kan gitu. Nah, berarti kesimpulannya kita sudah membaca apa? Membaca hadis tadi itu, hadis Salman Al-Farisi, pendek, tidak panjang, mudah dihafal insyaallah. Setorkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.